Silakan duduk kembali. Shalom. Ibadah ketiga ini saya memang siapkan khotbah yang lain dan memang 3 ibadah berbeda-beda. Tapi kalau saudara mau mendengarnya ibadah pertama dan kedua saudara bisa lihat di YouTube, kurang lebih begitu ya. Kalau memang itu direkam. Nah saudara, ibadah pertama saya bicara tentang identitas diri anak Tuhan. Mereka yang sudah lahir baru, mereka yang sudah istilahnya itu sudah bertobat dan terima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Sehingga dari situ mereka boleh mengenal siapa Yesusnya. Karena apa? Karena hidupnya pribadi itu sudah ada stigma, sudah ada tanda sebagai milik Kristus dan itu tidak berubah selama-lamanya. Lalu yang kedua saudara yang kasih, saya berbicara mengenai orang yang sudah lahir baru layaknya seperti bayi-bayi rohani yang perlu akan air susu, yang perlu akan bimbingan, yang perlu akan makanan-makanan rohani. Dan masih banyak sekali saudara supaya dia bisa bertumbuh. Dan kita belajar mengenai karakter-karakter rohani yang perlu kita contoh. Dan khotbah yang ketiga ini saya ingin bicara bukan hanya secara pribadi keluarga tetapi juga gereja seutuhnya. Ya bagaimana kita bisa mempunyai relasi atau hubungan yang sehat dengan Tuhan. Ya itu tema besar daripada bulan Juli ini di gereja ini. Nah saudara yang kasih, saya mau mulai dengan ini. Dengan firman Tuhan yang saya ambil dari Kisah Para Rasul, silakan. Pasal 2 ayat 42 sampai dengan yang ke-47, mungkin dari ayat 41. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudaraku yang kasih, ini ibadah ataupun ditandai dengan cara hidup jemaat yang pertama, mulai dari suatu fellowship, suatu kumpulan dari orang-orang yang sudah mengikrarkan janjinya bahwa mereka ingin menjadi murid Kristus, ya. Dan kita melihat saudara di dalam cara hidup jemaat ini yang pertama, saya teringat saudara, ya. Kalau saya boleh masukkan di dalam judul tema subtemanya, apakah saudara itu mempunyai insting atau naluri seekor angsa? Ya, ini judulnya. Nah, saudara, apakah saudara punya naluri seekor angsa? Kalau saudara, pernahkah saudara lihat angsa seperti ini? Jenisnya. Saya yakin enggak pernah lihat. Ya, saya lihat angsanya biasa saja, bebek, angsa tuh beda-beda, tapi kalau ngelihat gambarnya seperti ini bukannya dibuat, artinya dibuat-buat, tapi ini benar-benar angsa ini saudara. Saya melihat gambar ini suatu kali saya berada di La Jolla Beach, ya. Di sana saya sedang bersama keluarga dan menikmati di pantai itu. Tiba-tiba saja ada sekumpulan kawanan dari bebek-bebek ini, angsa ini terbang melewati kepala saya. Dan saya melihat, wow, indah sekali melihat binatang yang satu ini
membentuk satu format. Ya, sebelum saya panjangkan, mungkin saya boleh minta ditayangkan ya cuplikan video klip daripada angsa-angsa yang saya katakan tadi ini benar terjadi. Mari. Ada. Diklik. Ya. Ya. Saudara, kalau saya kembali kepada pertanyaan yang tadi, ya, apakah saudara mempunyai insting atau naluri sebagai seekor angsa seperti tadi? Angsa di sini sebetulnya satu binatang yang sejenis dengan bebek, namanya goose atau dalam bentuk banyaknya disebut geese, ya. Goose atau geese ini cuma ada di Amerika, di Eropa, ya. Dan itu ada di beach atau di pantai dan di rawa-rawa, banyak sekali burung bebek atau angsa seperti ini, saudara. Kalau saudara ditanya seperti itu, pasti saudara akan jawab, oh enggak pernah saya. Enggak pernah tahu saya akan seekor angsa itu apa. Saya enggak ngerti dan saya enggak mau disamain dengan seekor angsa, bukan. Saya ini manusia, saya ini lebih ciptaan yang lebih baik daripada seekor angsa. Tapi seringkali saudara, Tuhan tuh menciptakan yang ada di sekitar kita, alam kita ini, Tuhan menciptakan sesuatu termasuk binatang yang satu ini untuk dapat pelajaran buat kita. Nah oleh sebab itu saya bongkar ini sekarang, sore hari ini. Sayang yang pagi dan sore tidak bisa hadir. Dan di sini seringkali dari binatang ini, ceritaan ini, banyak anak-anak di sana itu kalau sedang ribut, konflik satu sama lain, itu ada istilahnya saudara, ya. Kalau di sini mah bilangnya, kamu ini, kalian ini seperti anjing dan kucing saja, begitu kan ngomongnya, pepatah. Tetapi kalau di sana lain saudara, dia nyinggung itu orang tua kepada anak-anaknya, dia bilang, don't you have the sense of a goose, dia bilang gitu. Apa kamu enggak punya naluri seperti seekor angsa, sampai ngomongnya seperti itu saudara, kepada anak-anaknya. Nah kenapa? Karena ini yang menarik, hal yang menarik karakteristik daripada seekor goose ini. Saya cari di Indonesia nggak ada pepatah ini, yang ada nyanyian, potong bebek angsa, masak di kuali, betul? Nona, apa saudara? Minta dangsa 4 kali, sorong ke kiri, sorong ke kanan, tralalalalalalala. Saudara, ini saya bingung kadang-kadang nyanyian ini. Yang dipotong itu bebeknya apa angsanya? Nah itu saudara, belum sampai saya pelajari udah aneh ini, lagu ini. Saudara, saya yang tinggal di negara 4 musim, di Amerika Serikat itu, pada musim gugur khususnya, kalau saudara melihat tadi coba renungkan, itu angsa-angsa itu
ya terbang bersama-sama, enggak sendirian. Mula-mulanya mereka ada di rawa-rawa, saling saut menyaut, saya enggak ngerti bahasa bebek, tapi mereka saling saut menyaut. Pada musim gugur datang, mereka itu seperti menyatu sehati, istilah sejiwa untuk berangkat migrasi. Kemana saudara? Ke bagian selatan. Kenapa? Karena di bagian selatan itu iklimnya lebih hangat. Ya, kalau musim gugur di sana sudah masuk musim winter atau musim salju. Jadi mereka tuh terbang, sebelum datang musim salju mereka terbang bersama-sama. Semua saudara. Ya, enggak tahu siapa yang melopori, tetapi tahu-tahu bersama-sama saja itu udah ada di atas. Dan saya manusia tinggal menikmati, wow, kok bisa berbentuk huruf V ya? Sudah perhatikan tadi, kok bisa berbentuk huruf V ya? Ada apa ini? Kok terbangnya enggak sama-sama bersamaan, tapi ini huruf V. Tapi itu tadi yang di ujung paling depan kok bisa diganti ya sama yang berikutnya. Terus yang satu lagi ganti lagi yang satunya. Wah, ini menarik sekali sebagai ilustrasi, sebagai gambaran, sebagai pelajaran buat manusia seperti kita, termasuk di dalam keluarga kita. Tiap pribadi kita, ini Tuhan tuh luar biasa kasih pelajaran. Hei manusia, belajar dari seekor burung angsa ini, gus ini. Ya, bukan hanya pada waktu pasea, bukan hanya pada waktu ribut dulu, tapi pada waktu hidup bersama selagi masih hidup di dunia ini. Perhatikan hidup mereka ini. Yang pertama saudara, angsa-angsa ini menggambarkan konsep fellowship. Apa itu fellowship? Persekutuan bersama seperti di gereja ini. Tidak bedanya saudara yang kasih, bersama-sama. Mereka sebut gereja karena lebih terorganisir, lebih ada organisasinya, ada yang ngurus, ada pendetanya, ada pengurusnya dan sebagainya, diakon dan sebagainya. Tapi ini luar biasa, sebetulnya gereja itu tekanannya pada fellowship, persekutuan. Ya, pendeta bukan Tuhan, pendeta ditunjuk, dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin umatnya ini, untuk boleh hidup semakin dewasa dan semakin terus dewasa untuk mengerti kehendaknya sebelum dipanggil pulang ke sorga. Itu maksudnya. Dan kita lihat saudara kasih, memang enggak ada seorang pendeta yang hidup terus. Pandemik terjadi, gempar di Bandung. Betul? Wah ini sarangnya, sampai dibilang begitu kan. Sarangnya apa itu? COVID. Nih datangnya dari sini. Waduh, udah dikatain begitu. Saudara yang kasih, kita melihat di sini. Meskipun demikian, perlu adanya satu fellowship. Apa itu fellowship? Apa itu persekutuan bersama? Semakin besar gereja, kekurangannya apa saudara? Saudara sama satu sama lain, kecuali suami istri, satu sama lain gak kenal. Bukan? Saudara saya pernah duduk, dulu sekali waktu saya sekolah di SMA, Semak Penabur, suruh ke gereja, tapi suruh tanya sebelah namanya siapa, saya gak tahu. Dan saya gak mau tahu. Saya gak ingin tahu. Pokoknya duduk memenuhi kewajiban dari sekolah, guru agama untuk hadir dalam ibadah. Jadi saya ikut hadir. Tapi yang namanya berkenalan apa enggak ada. Lu gua karena orang Jakarta. Jadi tidak ada konsep fellowship itu enggak ada sama sekali. Kewajiban saja. Ini yang saya mau katakan, lepaskan dari konsep kewajiban ini. Karena kekristenan itu jangan diidentikan dengan agama-agama yang lain, tetapi itu fellowship, kebersamaan antara siapa? Manusia dengan Tuhan. Karena Yesus Kristus sebagai mediatorlah, dia yang mempersatukan, dia yang menghubungkan antara manusia dengan Allah Bapa. Sehingga kita bisa menyebut, sehingga kita bisa mengenal siapa nama yang Allah Bapa itu di dalam Yesus Kristus.
Kalau enggak pernah kita kenal dan enggak pernah saudara duduk di sini. Begitu pula saya yang dari kepercayaan yang lain, dulu enggak ngerti apa itu gereja. Saya enggak tahu. Yang saya tahu Yesus Kristus, lalu diajak, dikenalkan. Puji Tuhannya asyirnya tuh baik sekali, disambut. Nah ini pentingnya asyir di sini. Ujung tombaknya gereja tuh ada di asyir sebetulnya. Sampai satu kali saya iseng survei, saya tanya sama orang-orang baru. Gimana ke gereja itu? Waduh, pastor, rasanya aman. Kenapa? Saya merasa diterima. Nah, kata diterima dalam tanda kutip quote unquote, artinya saya tuh dihargai sebagai seorang manusia diterima di kumpulan itu. Jadi enggak diasingkan. Wow, satu bukti kebenaran saya dapat. Jadi penting sekali, bukannya seorang pendeta yang khotbah, yang hanya beberapa menit, tetapi asyir-asyir di sana, itu memperhatikan tiap jemaatnya. Dulu saya di sini sebagai asyir juga, sebagai pengerja juga, komplit. Mungkin seperti Pak Marga kali ya. Tapi saya catat itu semua, saya datain. Ya, kalau nggak percaya tanya Stante. Saya datain tuh bagian administrasi, siapa yang datang, siapa yang nggak datang. Datanya semua ada, nggak tahu sekarang. Siapa-siapa. Saya nggak kenal saudara, sekarang banyak yang baru. Mungkin maksudnya bukan yang baru datang, ya ada mungkin, tetapi yang ini yang lama-lama, yang masih muda-muda udah berlanjut usia, jadi saya nggak kenal. Tetapi saudara yang kasih, penting sekali konsep fellowship ini. Jadi apa sih fellowship? Kalau arti yang sebenarnya fellowship itu adalah a closeness, jadi ada satu pendekatan, a sharing, saling membagikan, a common bond, satu persekutuan atau ikatan kebersamaan, satu feeling togetherness sebagai satu perasaan bersama. Yang satu sakit, saya juga merasakan sakit. Yang satu senang, saya juga merasakan senang. Bahkan juga merasakan belonging each other atau milik satu sama lain. Ya, sampai sedemikian rupa levelnya di dalam Kisah Para Rasul. Ini kan luar biasa, nggak pernah saya dengar. Banyak orang berkewajiban berdoa, ya berdoa saja. Sesudah itu lepas pulang, tetapi di fellowship itu tidak. Saling merangkul, dulu ya sekarang udah nggak boleh. Saling berjabatan tangan, saling menanyakan how are you, apa kabarnya. Aduh saya kurang sehat nih, boleh saya berdoa. Saudara, kalau gereja mulai dari seperti itu, saya yakin ibadah ketiga penuh luber, amin. Harus ada konsep penerimaan, harus ada konsep kedekatan, ikatan. Jadi seperti milik bersama saudara satu sama lain. Saya selalu ngajarin seperti ini, ada bayi-bayi yang diserahkan. Saya selalu bilang sama jemaat saya dulu, saya bilang begini, bayi ini memang milik orang tua ini, husband and wife. Tapi saya katakan, bayi ini juga milik gereja ini. Setiap orang tua di sini, setiap orang di sini bertanggung jawab bersama untuk bayi ini dalam pertumbuhannya. Saya katakan demikian. Karena itulah yang dikatakan firman Tuhan, saudara. Kisah Para Rasul 2 ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul memecahkan roti dan berdoa. Ini penting sekali saudara. Kebersamaan angsa-angsa ini menjadi satu ikatan. Hayo, ada kebersamaan, ada goal, ada tujuan untuk kita boleh pergi bersama migrasi. Enggak yang satu mau tujuannya ke sana, yang satu mau tujuannya ke sana. Enggak ada saudara. Jadi akhirnya mereka itu pergi bersama-sama. Kenapa bersama-sama? Saudara kalau pergi keluar kota enak sendirian atau bersama-sama? Tentu bersama-sama. Ada teman ngomong, ya tahu-tahu udah sampai. Jadi perjalanan itu lebih mudah, tidak terasa berat, tidak terasa lelah karena kebersamaan. Nah saudara, kita lihat juga satu sama lain itu di angsa tadi itu ada daya dukungnya.
ada dukungnya satu sama lain. Angsa di belakang tidak perlu susah payah menembus daripada dinding udara atau air wall itu. Saudara bayangkan, angsa-angsa itu dapat menempuh jarak lebih dari 71% jauhnya daripada seekor angsa yang terbang sendirian. Jadi seekor angsa itu bisa terbang sampai 500 mile. Sorry, saya pakai miles. Di sini mungkin kali 1/4 kilometer kurang lebih lah. Jadi 500 mile dia bisa jangkau. Itu seekor angsa. Tapi dengan bersama-sama mereka bisa mencapai 850 miles jauhnya. Wah, luar biasa. Kenapa? Mereka saling mendukung. Lebih cepat dan lebih mudah mencapai sasaran. Saya percaya gereja ini ada goalnya, ada sasaran-sasarannya. Tinggal bagaimana ini pengurusnya, bagaimana jemaatnya ini bisa menyatu. Ya, misalkan ke arah kedewasaan rohani mempunyai hubungan yang sehat dengan Tuhan. Ada programnya, ayo kita bersama-sama belajar seperti itu. Belajar bersama-sama. Dan kita melihat juga Yohanes 1 ayat 6-7, jika kita katakan bahwa kita berpersekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan dengan yang lain dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Kalau ada salah satu angsa tadi terbang, keberatan atau badannya lemah, itu dia mundur. Bukannya lepas dari kumpulan itu, tapi digantikan dengan yang lain secara otomatis. Supaya formasi itu tetap berjalan dengan stabil. Tetap berjalan dengan formatnya itu, saudara. Jadi kalau saya melihat di sini, Tuhan ingin menekankan pentingnya tumbuh bersama. Tumbuh bersama di dalam Kristus, di dalam formasi yang sama. Yang kedua, saudara, angsa-angsa ini menggambarkan konsep membagikan tugas. Kelihatannya enggak ada, tapi membagikan tugas. Ada banyak gereja, di beberapa gereja di Amerika itu, kalau gembala sidang atau pendetanya itu mendominasi seluruh bagian. Sehingga satu kali, tak kala ia sakit atau berhalangan, waduh semua jadi kalang kabut. Siapa ini yang jadi juru bicara? Siapa ini yang memimpin kita? Bingung. Kita nggak tahu. Tubuh kita ini manusia loh, bukan malaikat. Kadang-kadang bisa sakit. Nah siapa itu yang menggantikan? Nggak ada manusia yang hidup terus lama-lamanya. Nggak ada, saudara. Jadi ini perlu menjadi perhatian supaya hubungan relasi yang sehat itu dengan Tuhan bisa terus berjalan dengan baik. Ya, bisa berjalan terus dengan baik. Saudara, tidak mengherankan banyak ya gereja itu pecah ya karena berbagai macam persoalan. Dan saya melihat karena mereka mengandalkan satu dengan yang lain. Sebetulnya ya, misalkan saja 80% dari pelayanan dikerjakan hanya oleh 20% orang saja. Jadi sekian banyak orang di jemaatnya hanya 20% saja, sedikit sekali. Tapi alangkah luar biasanya pertumbuhan gereja itu terus bertambah tak kala semua orang terlibat di dalam pelayanan. Semua orang itu digiring untuk boleh aktif sesuai dengan karunia-Nya masing-masing. Satu contoh, ada satu gereja yang dimulai dari 8 orang di mobile home. Mobile home itu tempat tinggal yang di mobil. Ya, satu kali pendetanya ini berada di bukit. Dia lihatin freeway itu, kendaraan masuk sana. Dia mikir, ini pendeta kalau dapat inspirasi dari Tuhan tuh seperti itu. Dia merenung, dia berdoa, Tuhan ini banyak sekali orang ya, kemana mereka tuju ya? Terus dia pikirkan, dia renungkan. Akhirnya saudara dia mulai buat.
Dari kelompok kecil 8 orang saja. Terus dia sharing satu sama, dia ambil konsep dari Kisah Para Rasul 2 ini. Mentok-mentok ambil. Saudara tahu sekarang jumlahnya berapa? Lebih dari 50.000 orang. Dengan ratusan komsel. Kok bisa ya? Dari 8 orang karena dia menggunakan konsep angsa ini. Menggunakan konsep dari Kisah Para Rasul 2 ini. Saudara tahu siapa dia? Rick Warren. Dari Saddleback Church. Sekarang dia sudah usia sudah lanjut, dia sudah step down, sudah enggak lagi jadi senior pastor. Tapi saudara perhatikan, dia tidak pernah ya memikirkan diri sendiri. Mobilnya saja saudara, dari dulu sampai sekarang tua. Sampai dia usia tua, tetap mobilnya sama, tua. Enggak menarik. Di situ ada tulisan parkiran. Parkir untuk, saya terjemahkan saja, untuk senior pastor. Tahu-tahu pas datang, mobil tua, siapa ini? Apa jemaat? Kan di California selalu pakai mobil, nggak ada mobil, nggak ada kaki katanya. Jadi pas dilihat, Pastor Rick Warren, kaget semua saudara. Pengurus tawarin, udah ganti aja. Jangan yang tua, nanti bisa mogok. Enggak, tetap aja. Satu kali ada jemaat yang baru, yang lain nih, pikirnya ini mobil tua, digeser saudara, dia yang masuk. Minggu depan saudara, kan ribuan, minggu depan ditulis di sana. Siapa yang parkir di sini, langsung khotbah. Jadi nggak jadi saudara. Nggak mau dah katanya. Wah ini pasti pastor nih, pastor yang kerjain saya nih. Benar saudara, Rick Warren. Nah saudara yang kasih, kita lihat bahwa angsa-angsa ini menggambarkan konsep membagikan tugas saudara. Pelayanan gereja itu sangat penting, ya, sangat penting. Sama pentingnya juga pelayanan daripada orang tua, sangat penting. Tapi dia tidak bisa bekerja sendirian, dia harus saling dukung-mendukung. Anak-anaknya juga saling mendukung apa yang bisa dikerjakan satu sama lain. Dan harus membangun satu fellowship, satu kedekatan. Jangan musuh-musuhan. Sedikit ada perbedaan, it's okay, itu normal. Jangan mau-maunya sendiri, gak bisa begitu. Jadi anak-anak jadi pada ketakutan. Takut. Entar dimarahin lagi, entar nggak disetujui lagi. Jadi anak tuh jauh sama orang tua. Penting saudara, dalam satu keluarga itu kedekatan sharing satu sama lain. Berapa lama sih bisa hidup manusia? Tuh firman Tuhan katakan dalam Mazmur, hanya 70 tahun, lebih daripada itu dia akan mengalami penderitaan-penderitaan. Entah karena tubuhnya terbatas sakit penyakit dan sebagainya. Belum lagi nanti bisa kena Parkinson, belum lagi kena Alzheimer, belum lagi kena itu maksud saya yang sering lupa. Belum lagi nanti dia bisa jatuh. Banyak hal. Itulah kebersamaan pentingnya satu sama lain sehingga saling dukung. Kalau tidak dimulai dari awal saudara, bagaimana itu bisa berlanjut? Gereja pun juga demikian, harus memperhatikan satu sama lain. Jangan hanya kepada mereka yang kaya saja yang diperhatikan. Uang itu terbatas saudara, uang itu terbatas. Tapi orang yang setia itulah yang dicari Tuhan. Amin. Penting sekali, orang yang rendah hati itulah yang dicari Tuhan. Saudara kasih, ini yang dikatakan bahwa penting membagi tugas. Ada satu gereja lagi saya perhatikan, saudara tahu ada pemuda, dulu pemuda sekarang sudah punya anak. Kau ditawarin, kamu mau enggak ini? Mau. Tugas itu? Mau. Tugas sana? Mau. Semua mau. Sebetulnya kamu bidang apa sih?
bidang semua mau katanya, begitu. Lah akhirnya satu pun nggak bisa dipegang. Karena semua mau, ini mau. Jadi tanggung jawabnya bingung, yang mana nih? Sebetulnya Tuhan sudah merancang tiap pribadi itu punya passion, punya karunianya, talentanya sendiri-sendiri. Misalkan saja ya, kalau saya tunjuk ini, yang main keyboard suruh main bass atau main gitar lainnya, mau? Nggak mau, dia nggak nyaman. Meskipun dia ngerti itu juga alat musik. Tapi bagian saya keyboard, bagian saya drum. Sudah. Supaya saya lebih fokus. Kalau memang saudara terpanggil menjadi asyir, jadilah asyir yang setia. Tahu caranya bagaimana melayani. Kalau saudara mau menjadi jemaat, berubahlah untuk boleh aktif, tidak terus berpangku tangan. Seperti itu saudara. Tuhan mau supaya gerejanya itu hidup, tidak mati. Hidup dan aktif. Ini yang Tuhan inginkan di masa-masa akhir ini. Jangan kita bersikap masa bodoh, oh itu mah tugas si A, tugas si B dan sebagainya. Tidak ada saudara, satu gereja itu dikuasai oleh seorang. Tidak ada saudara dimanapun, gak lama saya katakan, hancur. Sooner or later itu kalau bahasa Inggrisnya. They're gonna be split up. Hancur. Kalau enggak ada persekutuan di dalamnya. Saudara penting, 1 Korintus 12 mengingatkan kita bahwa kita ini satu tubuh. Dengan banyak bagian, bila semua bagian dalam tubuh tidak bekerja, tubuh itu tidak bisa berfungsi dengan benar. Ya, ini menyatukan satu sama lain, penting sekali di dalam satu gereja. Coba bayangkan saudara punya mobil sekarang. 80% engine atau mesin mobil itu tidak berfungsi, apa yang terjadi? Rusak kan? Nggak bisa jalan, mogok saudara yang kasih. Dengan naluri insting angsa-angsa dapat membagikan tugas kepada semua angsa yang ada. Ini gereja. Kita sepatutnya dapat melakukan yang sama, lebih daripada angsa-angsa itu. Yang ketiga, saudara, angsa-angsa itu menggambarkan konsep dukungan. Ya, perhatikan tadi bunyi apa saudara dengar? Hah? Bunyi apa saudara? Kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu hong, ngehong. Ngehong itu bukan bahasa Chinese ya. Hong, hongyok, hong siapa? Hong sui, enggak. Ini hong itu ngehong, ngebel. Ya, ngebel. Di sini kan biasa ngebel ya, bentar-bentar, tin, 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 betul? Tahu dulu, tolalit, begitu kan? Benar-benar orangnya tolalit. Jadi banyak yang seperti itu kan, ngehong. Tapi jangan coba-coba di sana, di negara barat. Kalau bunyi atau tin, nengok, marah saudara. Nggak boleh ngehong. Tunggu aja sabar. Saya baru cerita sama siapa ya, Pak Wahyudi ya, di makan siang tadi. Jarak mobil satu dengan yang lain, itu saya harus ngelihat, maaf kata, pantatnya mobil depan saya. Kalau you nggak bisa lihat tuh pantatnya mobil, you mundur sedikit. You maju, katanya Pak Marga 1 meter, wah udah masuk mobil lagi atau motor lagi. You kena denda. Itu namanya intimidasi. Jadi nggak boleh sembarangan saudara. Setiap orang punya hak, memang nggak bisa diaplikasikan mungkin di sini. Garis-garis itu buat apa? Yang putus-putus itu saudara. Saya mau tanya sama saudara, saudara kan pintar di sini ngendari mobil. Itu garis-garis itu buat apa? Memang di sini sih nggak ada garisnya ya. Kalau saya perhatikan tuh jalanan nggak ada garis-garis begitu, putus-putus itu. Jadi mobil itu sembarangan aja, mau ke sana kek, mau ke sini kek. Tapi di sana ada garis-garis putus. Alurnya itu masing-masing. Jadi nggak boleh dari sini pindah jalur kemari kalau tidak diperlukan.
Atau dari sini pindah lagi kemari, enggak boleh. Kalau sering zigzag seperti itu, langsung ngoeng-ngoeng di belakang. Pull over. Berhenti. Kena denda lagi. Maksudnya apa kamu zigzag? Tahu nggak saudara diterjemahkan apa? Kalau orang yang suka zigzag begini, drunk. Orang sedang mabuk. DUI, istilah dari DMV itu DUI. Apa ya, drunk under influence. Mabuk dalam keadaan ya dipengaruhi oleh alkohol. Saudara tahu hukumannya, penaltinya? Masuk penjara. Welcome to the jail. Masuk penjara. Lisensinya dicabut, sekolah lagi. Tuh, sampai begitu, sekolah lagi. Sekolah apa? Ngendarin mobil. Aduh, saudara, jangan coba-coba. Saya ini 6 kali baru lulus, saudara. Padahal di sini sudah puluhan tahun ngendarin mobil. 6 kali baru lulus, itu juga tulisan. Setelah lulus tulisan, baru masuk lagi yang praktek. Apa yang diuji di praktek? Apa yang kamu kuasai dalam teori. Exactly it is. Sama dengan teori. Wah, ini gayanya orang Indonesia mah hebat. Inisiatif katanya. Langsung aja, ayo keluar kata si penjaganya sambil dia nyatet buku catatan. Dia kan ada nih lembarannya yang mana yang nggak baik, dia coret. Banyak tuh. Lebih dari berapa? Balik. Kenapa? Balik. You gagal, fail. Datang lagi minggu depan. 3 kali coba, you bayar lagi. Mulai dari bawah. Saya ini kan orang Indonesia awalnya ya. Langsung saya ini pas keluar dari parking lot, langsung saya, karena daripada saya ngambil lane yang pertama, saya ambil lane yang kedua. Pikir saya itu lebih enak, saya ambil lane yang kedua, jalur yang kedua. Langsung dicoret, bukannya kecil-kecil gitu, seret. Saya bilang, aduh kenapa? Saya bilang, why sir? Why you cross that? You fail. Siapa yang suruh ke lajur 2? Hah? Oh iya ya, saya enggak disuruh, saya masuk lajur 2. Tuh saudara. Jadi enggak boleh yang namanya inisiatif, mau-maunya sendiri enggak boleh. Harus ikutin instruktor. Nah itu saudara kasih, itu ya hal-hal yang gampang sebetulnya tapi tidak bisa dilakukan. Nah ini angsa-angsa menggambarkan konsep dukungan. Kalau ada yang lemah, dia langsung mendukungnya. Dia dorong itu, saudara kasih, sampai bebek yang paling belakang itu bisa bangkit lagi, diberikan kekuatan lagi, masuk lagi ke formasi yang paling depan. Tanpa disuruh, sudah otomatis digantikan sama yang lain. Jadi pemimpinnya siapa? Siapapun yang inisiatif. Tapi dia tidak pernah mau jadi pemimpin selama-lamanya. Hebat ya. Saya belajar, kalau saja di gereja yang seperti ini luar biasa tuh gereja. Pastor Rick Warren, setiap kali saya datang ke sana, kalau saya khotbah cuma saya solo, sendiri. Tapi dia bisa 3 orang yang khotbah. Dia nggak mau dikuasai oleh dirinya sendiri. Awalnya begitu, tapi kemudian selanjutnya poin B, silakan pastor siapa disebutkan. Dia datang, dia lanjutkan itu. Yang garis besar yang kedua, dia khotbah lagi. Yang C, silakan pastor siapa lagi disebut. Lanjutkan sampai habis. Itu sebagai contoh bahwa dia itu tidak merasa paling pinter gitu loh. Dia mau bagi, ya, dia mau kasih dukungan, kasih kesempatan kepada yang lainnya. Nah ini yang penting sekali saudara kasih, saling mendukung. Kalau misalkan saudara kasih, saudara melihat ada orang yang disable,
atau orang yang tua sedang berbaris makanan, apa yang kau lakukan? Di sini untungnya ya habis ibadah kita tidak ada makan makanan. Betul ya? Yang ada beli makanan. Betul? Nggak tahu, nanti sore ada nggak? Nggak ada kayaknya ya. Udah tutup, sorry saudara, belinya di luar. Ya. Tapi kalau di sana di Amerika itu, habis ibadah ada makanan saudara. Selalu disediakan makanan, enak nggak tuh? Nah jemaatnya nih picky, telepon-teleponan. Di gereja you siapa yang masak minggu depan? Oh, minggu depan. Oh, saya tahu giliran si tante A misalkan. Hah? Si tante itu? Beca, nggak enak. Nggak datang, saudara. Benar-benar nggak datang. Jadi datang itu, khususnya mahasiswa, datang itu hanya untuk cari makan. Lumayan, irit ongkos. Nanti telepon lagi, siapa yang masak? Oh si Ci ini, wah enak tuh. Wah berbondong-bondong datang saudara. Datangnya tuh udah mau habis, amin firman Tuhannya. Siap, waduh benar saudara. Saya pernah bawa, pendeta juga bawa makanan loh. Saudara percaya enggak? Saya siapin, misalkan apa ya waktu itu istri saya tahu. Saya siapin, udah saya masak nih. Ngomong-ngomong saya bisa juga masak ya. Jadi saya siapin masakan, taruh di situ. Saudara tahu, itu pemuda udah pegang perutnya. Itu sudah keliling. Sampai dipanggil, Bu, itu bakso udah dikelilingin. Kelilingin nama, itu pemuda-pemuda sebentar lagi habis. Aduh saudara, jadi itu orang-orang itu, aduh benar-benar. Kalau makanan rohani berat dengernya. Tapi kalau makanan yang seperti itu, yes, banyak yang berbondong-bondong. Orang tua yang lagi ngambil nggak dipedulikan, langsung disalib saja. Kok bisa? Ingat masa lalu Om. Masa lalu di mana? Di Indonesia Om. Siapa duluan, siapa yang kuat dia yang dapat. Waduh, nggak boleh begitu saya bilang. Kamu harus hargai. Memang sih ya, ada yang suka nunggu tuh lama banget. Ini ingredientnya apa ya? Sodiumnya berapa ya? Garamnya kebanyakan kali ya. Waduh, makan. Cici, ini gimana ya makanannya di banyak garamnya atau gulanya? Wah, kalau begitu memang kelamaan. Orang juga kesel nunggunya. Ya kan? Tetapi saudara kasih kita perlu menghargai orang lain. Kita perlu mendukung orang lain. Nah saudara, 1 Tesalonika 5 ayat 11 katakan apa? Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Ibrani 3 ayat 13, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini. Artinya selama masih ada kesempatan, kasih tahu. Nasihati, jangan sampai terlambat. Ini penting sekali saudara. Seperti misalkan antara Paulus dengan Barnabas. Ya, saudara tahu Paulus bisa berhasil karena Barnabas. Berapa kali Paulus ditentang, ditolak, tidak diterima khotbahnya, tidak diterima sebagai rasul dan sebagainya. Siapa yang bela? Barnabas. Kalau saudara baca di dalam kitab surat-surat kiriman. Jadi Barnabas sebagai encouragers, sebagai yang pendorong, yang menguatkan, yang membacking, yang mendukung pelayanan Paulus. Biasanya orang berhasil itu nggak tahu. Kalau orang nyanyi seperti tadi, enak lagunya apalagi yang dinyanyikan oleh suaranya yang bagus, indah. Tahu nggak authornya? Tahu nggak yang pencipta lagunya? Kadang-kadang tuh ada ceritaan di balik daripada nyanyian itu. Sampai dia menulis lagu itu luar biasa. Jadi be encourager, not discouragers. Jangan menjadi orang yang bikin jatuh. Jangan bikin orang itu jadi patah hati, susah hati. Saudara, yang keempat, saudara yang kasih, yang terakhir adalah angsa-angsa menggambarkan konsep membagikan beban.
membagikan beban. Nah, konsep terakhir ini saudara kasih dipentingkan untuk keluarga maupun gereja Tuhan. Saudara tahu nggak? Kadang-kadang itu ya ada orang nakal pakai senjata yang double loop, 2 itu bebek lagi terbang begitu, duar ditembak begitu, memang dagingnya enak, tapi kemudian ditembak itu mati, ada yang jatuh, kena peluru, entah sayapnya entah apa, jatuh kan? Bagaimana dengan yang lain? Tinggalkan begitu saja? Tidak saudara. Kalau saudara baca tadi, ada 2 bebek minimal, itu turun bersama-sama dengan dia. Turun bersama-sama dengan dia, dan kemudian memapahnya dan dia seolah-olah tuh, ayo bangkit lagi, ayo pulih lagi. Kok bebek punya naluri seperti itu? Perhatian banget sama rekannya. Sampai dia mati atau dia kuat lagi. Kalau dia mati baru dia terbang lagi, ngikut formasi yang lain. Tapi gak pernah itu melepaskan kawanannya itu menderita sendirian. Perhatiannya bukan main. Coba bebek-bebek yang tidak pernah menikmati kasih Kristus sampai mau punya naluri seperti itu. Apalagi saudara dan saya yang sudah menikmati kasih Kristus, yang seharusnya memberikan perhatian, bukan hanya diri sendiri, tapi juga kepada sesama kita. Kalau dia lagi sakit, pernahkah kita kunjungi? Ini kalau saya sebutkan, ya ada beberapa saudara di sini yang dulu pernah saya kenal, tidak pernah muncul lagi. Saya nggak tahu di mana dia berada. Mungkin sudah tidak ada di dunia ini. Mungkin ada, tapi sudah dingin, sudah tidak ada semangat lagi. Orang-orang seperti ini diperhatikan saudara. Mungkin ada tetangga saudara yang dulu pernah ke gereja di sini. Pernahkah saudara tuh datang, ya rangkul dia, kenapa kok sudah tidak pernah berkunjung lagi ke fellowship atau ke gereja. Mungkin sudah malu, yuk ikut komsel dulu. Coba didorong saudara, ajak mereka komsel. Karena di komsel itu adalah pencurahan hati setiap orang dan bisa sharing satu sama lain. Baru sesudah itu sudah kuat, baru masuk ke gereja lagi. Saudara, ada banyak hal yang kita bisa pelajari dari ciptaan Tuhan ini. Jangan pernah merasa hina atau rendah diri bila kita memperhatikan dan belajar dari konsep angsa ini. Kayaknya kita ini lebih rendah dari angsa. Tidak saudara, Tuhan sengaja ciptakan binatang-binatang untuk kita belajar. Ada banyak lagi contoh-contoh yang lain seperti semut, belalang dan sebagainya. Ada banyak contoh supaya Tuhan ingin saudara belajar. Saya belajar dari kehidupan binatang-binatang kecil itu. Ingat saudara, fellowship menjadi tetap sehat, bertumbuh, berkembang. Dan Kisah Para Rasul 2:42 bilang, tekun dalam pengajaran rasul dan perjamuan kudus serta doa. Dan lihat hasilnya ayat 43 sampai 47. Dikatakan apa saudara? Pertama, mujizat terjadi. Banyak mujizat terjadi. Hidup penuh dengan kasih, kesetiaan dan komitmen dalam persekutuan. Hidup penuh dengan sukacita dan pujian. Menjadi kesaksian indah bagi banyak orang. Ini yang membedakan dengan yang lain, saudara, kepercayaan yang lain. Mereka akan lihat dan terdorong, apa rahasianya di dalam kekristenan ini? Kok begitu eratnya? Sehingga membawa wewangian kemana-mana, menjadi kesaksian yang hidup di mana-mana. Dan akhirnya kita lihat banyak jiwa-jiwa baru dimenangkan. Bukankah itu yang kita rindukan? Supaya mereka tidak masuk ke neraka, tapi bersama-sama kita masuk ke dalam sorga. Sukacita yang besar bagi Tuhan, bukan? Saudara, saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan ini. Jangan lewatkan berlalu begitu saja, tetapi coba renungkan, Tuhan, aku mau menjadi bagian itu. Aku mau seperti naluri angsa itu. Aku mau hidupku ini berguna. Jadi saya ingat lagu itu, kalau bisa pemain musik bisa masuk.